Jika kita berbohong kepada pemerintah, itu kejahatan. Jika mereka berbohong kepada kita, itu politik. Sebuah kutipan dari Bill Murray. Selamat siang Tribuners, kita berjumpa kembali di Pos Kupang Podcast edisi hari ini, hari Sabtu tanggal 7 November tahun 2024. Hari ini kita akan berbincang dengan narasumber kita, sudah hadir di studio, seorang politisi, saat ini menjadi Ketua DPRD Kabupaten Belu. Beliau politisi PD Perjuangan, Pak Theodorus Manehitu Juang, biasa disapa Pak Febi. Selamat siang Pak Febi. Siang Pak Rian. Oke, bagaimana kabarnya? Baik, sebelumnya mungkin saya sapa pemirsa Tribuners. Selamat siang pemirsa Tribuners dimanapun berada. Karena juga sehat-sehat Pak Rian. Oke, luar biasa. Terima kasih sekali bisa hadir di sini ya. Oke. Sebelum kita berbincang lebih jauh, kami ingin menyampaikan ucapan propsiat. Selamat atas dilantiknya Pak Febi menjadi Ketua DPRD Kabupaten Belu periode 2024-2029. Terima kasih Pak Rian. Oke. Tribuners, 30 menit ke depan kita akan berbincang terkait bagaimana DPRD Kabupaten Belu mengawal program strategis Pemimpin Belu 2024-2029. Kita akan membuka sesi interaktif juga dengan Tribuners yang ingin menyampaikan pertanyaan atau juga menyampaikan komentar di YouTube Pos Kupang maupun di fanpage Pos Kupang. Pak Febi, bagaimana Pak Febi melihat kemarin kan sudah ada kontestasi setelah Pileg dan Pilpres, di mana Pak Febi kembali terpilih untuk periode kedua. Ada Pilkada serentak dan Kabupaten Belu sudah melaksanakan Pilkada serentak di tanggal 27 bersama dengan kabupaten-kabupaten provinsi lainnya. Bagaimana sebagai seorang Ketua DPR melihat kontestasi kemarin? Baik, terima kasih Pak Rian. Sebelumnya mungkin saya ingin menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat Kabupaten Belu yang kemarin sudah menggunakan hak politiknya untuk ada di setiap TPS untuk memilih calon-calon yang disuguhkan oleh partai politik maupun independen. Kemarin kita kebetulan saya di PD Perjuangan, kami mengusung juga Pak Servas dan Pak Pius nomor urut 3. Namun ya masyarakat berkehendak lain sehingga kami juga berada di urutan keempat. Tapi tentunya bahwa situasi dan kondisi Kabupaten Belu dalam proses pilkada kemarin cukup kondusif dan aman sekali. Dan tentunya setiap pertandingan tentu pasti ada hasil, baik itu yang menang maupun yang kalah. Nah kebetulan Kabupaten Belu sesuai dengan hasil rekapitulasi KPU Kabupaten itu menempatkan pasangan nomor urut 1 yaitu Bapak Willy Broduslai dan Pak Vicente Hornai sebagai pemenang kontestasi pilkada kemarin. Nah memang banyak yang kita dengar dari visi misi mereka, baik lewat media maupun debat kemarin. Tentu banyak hal yang kita dengar juga, namun semua kan kita dalam proses pelantikan bupati terpilih, baru kemudian kita sama-sama mengawal dalam bentuk RPJMD ke depan. Sehingga itu baru kita bisa melihat isi daripada visi-visi mereka dan program-programnya. Baik. Tribuners, kita juga ingin mengucapkan propsiat atas terpilihnya, meskipun belum ditetapkan belum dilantik, kita menyampaikan propsiat atas terpilihnya paket Willy Lai dan pasangannya dari paket sahabat
sejati. Sahabat, ya. Sahabat sejati menjadi pemenang Pilkada Belu 2024. Berbicara tentang DPR sebagai mitra pemerintah di Kabupaten Belu, sebelum kita jauh melangkah ke pemerintahan yang baru, kemarin Pak Feby di DPR menjadi Ketua Komisi 1. Siap. Mungkin bisa memberi gambaran kepada Tribuners, khususnya masyarakat Kabupaten Belu juga, kira-kira seperti apa perjalanan pemerintahan 3 tahun belakangan, atau Pak Dr. Agus Toleh dan pasangannya. Seperti apa kemarin kontribusi pemerintah terhadap masyarakat? Baik, terima kasih Pak Rian. Ini agak menilai pemerintahan berjalan mulus itu tentu dari segala macam sudut pandang yang berbeda-beda. Saya dari posisi waktu itu sebagai Ketua Komisi 1 dalam hal jalannya pemerintahan daerah itu ya cukup baik, walaupun kita tahu bahwa tidak ada pemimpin yang sempurna. Oke. Makanya setiap konsultasi pasti ada lawan terus ya begitu. Itu bukan ngeles ya. Kalau sempurna kan orang mau lawan takut begitu. Oke. Sehingga selalu ada ruang untuk orang lawan, itulah biasanya begitu. Namun memang juga terkait dengan program visi misi mereka waktu awal dikampanyekan berobat gratis menggunakan KTP, semuanya berjalan dengan baik, juga janji-janji politik yang lain. Dalam pengawasan kami memang ada banyak hal juga yang timpang. Terkhususnya persoalan tenaga kerja teko daerah. Yang dulu di awal tahun 2021 kepemimpinan itu ada istilah diberhentikan, tapi selalu karena Tekoda itu kontraknya per 1 tahun, maka yang disampaikan bukan diberhentikan tapi habis masa kontrak. Kenapa saya harus bicara ini? Karena hari ini kami mendapat imbas daripada situasi waktu itu 2021. Kebijakan itu ya? 2023. Kemarin kami juga sama-sama dengan pemerintah daerah, dalam hari ini Sekda Belu juga ke Kemenpan RI. Ya soal persoalan ini. Kebetulan urusan Teko ada di BKPSDM dan itu berkaitan langsung dengan Komisi 1. Hari ini banyak Tekoda yang waktu itu terdaftar dalam database tapi tidak lolos verifikasi administrasi. Karena syarat dari Kemenpan terkait dengan keputusan Menteri 347 mensyaratkan bahwa mereka harus aktif bekerja sampai ibaratnya sampai tahun terakhir 2024. Faktanya mereka sudah diberhentikan dari 2022-2023. Sehingga hari ini menjadi polemik di Kabupaten Belu. Mungkin juga di kabupaten lain sama. Tetapi di Belu sudah sampai kejadian yang mana mereka segel kantor dinas BKD-nya, sampai Polres turun tangan. Nah tentu ini hal yang bukan biasa menurut kami dalam sisi pengawasan terhadap kinerja pemerintah. Makanya saya sampaikan tadi bahwa pada prinsipnya seluruhnya baik, tapi tidak ada yang sempurna. Nah, sehingga hari ini kita hampir setiap minggu itu didatangi oleh para Tekoda yang terdaftar dalam database, tapi diberhentikan dalam 1-2 tahun terakhir. Sebelum kontraknya selesai? Ya, setiap habis tahun. Oh, kontraknya per tahun ya? Jadi karena penjelasan dari Kemenpan kemarin kita di sana itu, pemerintah pusat mengeluarkan PP 49 2018 terkait tenaga kerja P3K. Itu sebetulnya ada pasal yang secara implisit menyampaikan bahwa jangan ada lagi rekrut baru sampai 2018. Kalau jangan ada lagi rekrut baru, maka berarti jangan diberhentikan mereka yang ada. Tapi faktanya itu terjadi dan dilakukan, yang hari ini kita menjadi persoalan buat kita saat ini. Jadi ini belum terselesaikan? Belum terselesaikan. Kemudian sebagai Dewan,
selain ke Kemenpan RB mungkin ada yang sudah ditempuh untuk memfasilitasi ini? Ya, kita ini menjadi konsentrasi kita yang intens karena jujur Pak Rian, kemarin kita pelantikan pimpinan DPR definitif. Teman-teman di kabupaten lain katanya habis lantik ada semacam acara syukuran, tapi kami di Belu habis lantik langsung ketemu demo Pak. Itu juga bagian syukuran kan? Ya kami nikmati bahwa ini memang jalan Tuhan harus kita hadapi. Oke. Sehingga cukup alot juga dengan pemerintah waktu itu karena Pak PLT Bupati juga hadir dalam acara pelantikan sehingga semua ada di situ dan langsung dihadang oleh para mantan TKO yang terdaftar dalam database. Hasil diskusi itu kami bawa beberapa TKO itu kami urunan bawa mereka ke Jakarta langsung ke BKN karena disampaikan pemerintah daerah waktu itu mereka gugur atau tidak lolos karena diseleksi langsung oleh BKN. Nah, sehingga itu kita bawa ke sana meminta penjelasan. Namun dari BKN menyampaikan tidak, itu harusnya di urusan pemerintah daerah dalam hal ini BKN karena ada pansel di daerah. Sehingga muncul lagi polemik baru. Akhirnya kemarin Selasa kemarin kita sama-sama dengan Pak Sekda juga dengan beberapa pejabat pemerintah daerah kita ke Kemenpan. Tapi juga yang disampaikan bahwa memang sudah ya kasarnya mau dibilang nasibnya sudah di ujung tanduk. Hampir tidak ada jalan lah anggap saya. Menunggu mujizat. Menunggu mujizat di apa istilahnya P3K paruh waktu. Ya, mudah-mudahan itu bisa menjawab yang mereka yang tidak diakomodir kemarin. Pak Feby, kalau dikalkulasi dalam tanda kutip kita bilang korban TKO yang seharusnya mereka masih bekerja sampai akhir jabatan, kemudian karena kebijakan tertentu itu mereka menjadi korban, itu kira-kira berapa banyak? Kalau tidak salah ada 600-an. Sebetulnya diganti itu ada 1000-an. Tapi jujur saja, kenapa waktu 2021-2022 itu kami cukup keras terhadap pemerintah terkait nasib mereka ini, karena terindikasi yang diberhentikan ini, yang tidak dilanjut kontrak ini, seolah-olah dianggap mereka tidak mendukung pemerintah secara politik. Ya, saya pada kesempatan harus bicara apa adanya Pak Rian, biar ini menjadi pelajaran buat juga kabupaten-kabupaten lain. Sehingga kalau kita bicara TKO, nasibnya kan hanya per bulan 1,7 tidak sampai 2 juta. Lalu hanya karena kita menganggap mereka beda politik, tidak mendukung kita, padahal kita juga tidak bisa membuktikan, hanya mendengar cerita-cerita, tapi kita menyusahkan banyak orang. Ini yang cukup keras harus bicara, karena meninggalkan persoalan. Itu. Baik, jadi yang kita bisa tangkap bahwa selama 3 tahun perjalanan pemerintahan baik, tetapi ada satu catatan. Ya, ini yang paling menyita. Ya. Dan ini ya termasuk juga membuat harusnya berpesta tetapi akhirnya harus berhadapan dengan pendemo. Luar biasa. Kalau selain TKO ada catatan lain mungkin. Ini dalam rangka supaya pembelajaran, mungkin ada praktek-praktek baik yang bisa dibuat ke depan. Ya, bagi kami secara garis besar baik, karena bagaimanapun yang disampaikan Pak Dr. Agus dan pasangan waktu kampanye sebelumnya terkait berobat gratis itu berjalan dengan menggunakan BPJS, itu berjalan dan dinikmati oleh masyarakat umum, dalam hal jalannya pemerintah daerah dari sistem organisasi segala macam, ya semua masih tahap-tahap yang biasa lah dan normal. Soal penganggaran setiap OPD tentu tidak sama, ada yang lebih ada yang kurang, itu biasa kalau bagi kami. Artinya secara umum baik. Ya. Hanya catatan itu yang kemudian ini menjadi PR
yang masih akan dilanjutkan ke depan. Oh, baik Pak Feby, kita bertolak dari pemerintahan yang lalu. Kemarin sudah ada proses pilkada, ada 4 paket, kemudian kita sudah tahu pemenangnya. Kira-kira gambaran ke depan dengan komposisi di DPR yang saat ini 30 anggota, dan untuk komposisi pemenang kemarin Pak Willy Lai dan pasangannya didukung oleh 4 partai, komposisinya mereka ada partai koalisi itu 12 anggota. Iya. Kira-kira gambaran ke depan seperti apa di DPR? Artinya Suasana Pak Feby sebagai pemegang palu ini kan bisa menggambarkan kira-kira ke depan dengan posisi itu, 12 orang berhadapan dengan 18 orang. Kalau di Belu bagi saya tidak ada persoalan. Oke. Karena yang pertama, saya dari fraksi PD Perjuangan yang murni ada 4 orang. Oke. Tapi kita ada gabungan fraksi dengan teman-teman dari partai lain. Oke. Jadi fraksi PD Perjuangan Kabupaten Belu itu jumlahnya 9 orang termasuk ketua. 9 orang. Yang mana 9 orang ini 4-nya dari PD Perjuangan, 2-nya dari PKB yang kemarin mendukung pasangan Dr. Agus. Oke. Ada 2 dari Hanura yang kemarin sama-sama dengan PD Perjuangan mendukung Pak Servas. Ada 1 dari Perindo yang kemarin mendukung Pak Willy Lai. Jadi kami kompleks dalam satu fraksi ini. Nah, bagi saya kan fraksi PD Perjuangan sendiri di Kabupaten Belu merupakan satu miniatur tersendiri bagi setiap partai-partai koalisi pendukung pilkada kemarin, sehingga hampir kelihatannya tidak ada persoalan dalam hal. Karena semua kita bicara dengan baik, komunikasi dengan baik. Jadi ini tidak menempatkan diri sebagai oposisi nanti dalam 5 tahun ke depan. Pengalaman saya walaupun baru 1 periode DPR, sebetulnya pemerintah daerah itu hampir tidak bisa dibilang oposisi, Pak. Oke. Karena kalau DPR oposisi juga hanya menimbulkan keributan sesama DPR saja. Pemerintah tetap berjalan dengan relnya, dengan kekuasaannya. Saya kira hampir tidak bisa dikatakan oposisi. Paling ya mungkin ada kalau 1-2 orang yang dia melawan begitu. Itu tapi tidak bisa dikatakan oposisi karena riak-riak dalam efeknya kan juga tidak bisa berlaku. Pak Feby, ini kita kemarin saat berbagai kesempatan, Pak Willy dan pasangannya paket sahabat menyampaikan secara terbuka. Benar. Mereka punya visi, mereka punya misi. Saya bacakan visinya mereka. Belu berkualitas, mandiri, harmonis, demokratis, dan berbudaya. Kemudian mereka punya 5 misi dan ada 12 program unggulan. Tetapi yang ditangkap oleh masyarakat kelas bawah dan hampir semua masyarakat itu janji-janji di program unggulan. Misalnya ada janji sekolah gratis untuk SD dan SMP. Misalnya lagi ada beasiswa untuk SMA dan universitas mahasiswa. Kemudian ada pengobatan gratis. Kemudian ada dana 1 miliar per tahun per kelurahan. Kemudian ada juga SIM gratis dan segala macam gratis-gratis yang lain. Sebagai ketua DPR, bagaimana Pak Feby melihat ini? Ya, itu seperti tadi awal saya sampaikan Pak Rian, bahwa setelah lantikan paling lama 6 bulan sudah harus selesai RPJM-nya. Oke. Dalam implementasi dengan program-program mereka, seperti kali lalu zamannya Pak Dr. Agus, kalau tidak salah berapa bulan kemudian berobat gratis menggunakan KTP itu berjalan. Karena pemerintahan sebelumnya itu ada nomenklatur penganggaran terkait dengan pembiayaan iuran dari pemerintah di ke BPJS Kesehatan. Nah, sehingga karena nomenklatur saudara kan tinggal ditambah anggarannya dengan menggunakan PRU penjabaran. Nah, kalau dari yang disampaikan tadi Pak Rian terkait visi program dan lain-lain itu, mungkin yang sudah searah itu pada 1 kelurahan 1 miliar. Karena 2 tahun terakhir ini 1 kelurahan
itu ada 200 juta. Sehingga nomenklaturnya sudah ada, kode anggarannya juga sudah ada. Tinggal ditambahkan tinggal nominalnya. menggunakan Perbuk untuk menambahkan angkanya itu, seperti yang dilakukan Pak Dr. Agus sebelumnya. Terkait yang lain-lain tentu dalam RPJMD akan disampaikan, akan dibahas bersama dengan DPR, mana yang bisa dilakukan di 2025, baik sebelum perubahan ataukah setelah perubahan dan murni nanti 2026. Tentu dari DPR yang kita inginkan adalah apa yang disampaikan itu harus direalisasi. Janji-janji politik. Janji-janji itu. Oke. Sehingga masyarakat tidak anti terhadap janji atau visi misi. Oke. Oleh karena itu beberapa teman juga sempat berkomunikasi. Katanya ada tim transisi untuk kita bahas mengenai itu dalam hal pembahasan anggaran ke depannya. Sehingga terkait SIM gratis, terkait beasiswa segala macam. Kalau beasiswa sih sudah berjalan. Oke. Itu yang SMA dan mahasiswa. SD, SMP sudah berjalan di pemerintahan sebelumnya. Oke. Baik. Kalau kita boleh tahu, kan sudah diketok APBD 2025. Iya. Itu besaran seperti apa APBD Kabupaten Belu? APBD kalau tidak salah 1 triliun lebih angkanya. Dengan target PAD-nya 100-an miliar. 100 miliar Ya. APBD. PAD-nya. PAD, oke. Kalau Pak Feby melihat sebagai seorang ketua DPR, melihat komposisi kemarin yang sudah diketok APBD, kemudian dengan program ini, katakanlah ini ada tim transisi, tapi kan ini belum ada perbincangan dengan DPR. Katakanlah melihat program-program ini dengan kondisi APBD itu seperti apa? Apakah ini biar masyarakat Kabupaten Belu dan Tribunnews tahu apakah ini bisa terrealisasi, ini setengah terrealisasi, atau apakah ini tidak mungkin nih? Kalau yang lain-lain yang akan kita diskusi secara intens itu mungkin terkait SIM gratis ya. Oke. Karena kalau tidak salah waktu itu disampaikan dalam debat itu bahwa ada semacam badan hukum, entah itu bentuknya asosiasi atau badan usaha yang kemudian menampung para, kemarin kan targetnya kan pada ojek betul. Apakah itu kemudian menampung ojek didata dalam satu badan usaha, baru data itulah kemudian baru direalisasi dalam anggaran SIM gratisnya, ataukah per orang? Nah ini yang kita belum dapat. Kalau soal lain-lain saya kira itu hal yang seperti tadi saya sampaikan, beberapa pos anggarannya sudah ada, tinggal penambahan atau pergeseran, itu hal yang bisa dilakukan oleh bupati terpilih. Jadi yang postur seperti ini optimis nih, ini janji-janji ini bisa direalisasi. Sangat bisa, karena yang paling besar kan kalau didengar masyarakat tuh, oh ini 1 miliar 1 kelurahan. Padahal sudah ada 200 juta, jadi bicaranya bahwa kita tinggal tambah 800 juta kan begitu. Per kelurahan. Ya. Kode rekeningnya sudah ada, semua sudah ada, kan tinggal geser anggaran. Nah, tentu memang ada konsekuensinya, pasti ada OPD lain yang kemudian terjadi pengurangan efisiensi lah, katakanlah. Pasti ada. Oke. Ini belum dilantik. Siap. Pemerintahan yang baru. Kemudian kita tahu bahwa Kabupaten Belu menjadi salah satu daerah yang seksi karena apa? Letaknya di perbatasan negara. Ya. Nah, selain program normatif dari pemerintah, selain juga pemerintahan baru punya gagasan-gagasan yang akan diimplementasikan melalui RPJMD dan segala macam, adakah yang bisa dieksplor lebih di Kabupaten Belu? Ini menurut kacamata Ketua DPR, karena ini kan wakil rakyat, mungkin selama turun-turun reses segala macam ada hal-hal yang mungkin terlewat, adakah itu? Ya kebetulan ketika saya terpilih, saya melewati dua kepemimpinan. Oke. Tadi dapat kepemimpinan Pak Willy di awal periode saya, di akhir periode Bupati. Beliau, oke. Lalu kemudian lanjut ke periode Pak Dr. Agus Tewoli.
sebetulnya terkait dengan perbatasan yang kita harapkan itu apa dilakukan oleh Pak Willy kemarin itu dapat dilakukan kembali setelah terpilih. Contoh kayak festival Bulan Fian. Karena itu kan melibatkan para budayawan dari Timor Leste. Lintas negara. Lintas negara. Sehingga ada efek baik ekonominya maupun sehingga ujungnya ke pendapatan daerah dengan melibatkan budayawan, penari-penari dari sebelah dari Timor Leste. Lalu juga pembangunan pariwisata, kita tahu di Belu kan ada patung Bunda Maria, wisata religi yang akan dikembangkan, ya mudah-mudahan itu juga dapat menarik simpatik dari masyarakat warga negara Timor Leste. Kemarin zaman Pak Willy juga banyak event yang melibatkan warga tetangga dari Timor Leste. Ya, dari Timor Leste. Banyak event. Nah, memang jujur di zaman Dr. Agus ini seperti kurang. Nah, bahkan mau dikatakan hampir hilang lah. Mudah-mudahan itu dapat dikembalikan kembali. Banyak catatan juga misalnya di Kabupaten Belu karena sebagai kabupaten perbatasan ada ini katakanlah kita tahu bahwa ada hubungan emosional, hubungan darah, hubungan kawin mawin, tetapi tetap saja dalam konteks tertentu ada pelanggaran batas, ada deportasi. Itu bagaimana DPR melihat itu? Adakah ide-ide lain yang bisa dibuat untuk menjembatani itu supaya ini kita keluarga nih, seharusnya apa yang bisa kita buat? Baik, Pak Rian, ini mungkin dari saya secara pribadi. Oke, siap. Mudah-mudahan berawal dari kita diskusi tadi. Jadi sebetulnya kan kita negara tetangga yang berbatasan darat. Kalau saya secara pribadi, kalau bisa dengan terpilihnya Pak Prabowo sebagai presiden, beliau mantan di Timor Leste, pernah di Timor, pernah bertugas Timor Leste, dan sangat dekat dengan warga negara Indonesia yang dari Timor Leste sekarang ada di wilayah perbatasan, sehingga yang saya harapkan itu ada semacam pemberlakuan khusus bagi wilayah Timor Barat Indonesia, meliputi Belu, Malaka, TTU, TTS, Kabupaten Kupang, Kota Kupang. Karena kita tahu baik dari pendekatan budaya ini anggap saja satu rumah. Bagaimana mungkin kita hanya karena batas darat, tapi karena ada om atau siapa meninggal, tidak mungkin, karena meninggal ini kan mendadak biasanya. Tidak mungkin dia harus lari lagi ke Dili buat paspor dulu baru masuk lagi lihat keluarganya. Yang sering terjadi, kita tahu deportasi segala macam warga negara Timor Leste di Indonesia. Ya situasi seperti itu. Mau tidak mau mereka ada istilah jalan tikus. Datang melayat, tetapi kemudian diketahui dan ditangkap. Nah ini kalau bisa pemerintah baik level gubernur dan bupati-bupati harus punya satu keberanian dalam hal mendesain ini sehingga bisa berbicara yang baik presiden maupun jajaran kementerian untuk semacam satu otorita khusus. Sehingga Pulau Timor ini tidak seperti ini saja. Saya yakin sekali hari ini saja kita ke hotel-hotel di Kupang sudah banyak pelat-pelat Timor Leste. Betul. Itu mereka masih bayar visa, apalagi mereka gratis. Nah kalau kita ke Timor Leste kan tidak bayar visa, gratis. Timor Leste ke Indonesia kan bayar visa. Kalau itu diberlakukan khusus, tentu semua kabupaten ada di Pulau Timor bisa mendapat imbas positifnya. Mungkin dari saya terkait itu. Ini gambaran seperti ini antara Singapura dan Batam begitu. Ya, Batam. Otoritas khusus yang diberikan. Beda pulau. Ini kan kita satu daratan. Tapi apakah ide ini sudah pernah dikomunikasikan di level misalnya di anggota DPR atau di PD Perjuangan sendiri di DPR? Setahu saya belum sih. Memang dulu awal-awal yang mendapat gambaran atau cerita sempat teman-teman anggota DPR yang dulu awal
terbentuknya Timor Leste. Timor Leste mereka sudah sempat studi banding ke Batam, ke Kalimantan Barat. Ya, kantong-kantong perbatasan. Ya, wilayah-wilayah perbatasan. Tapi sampai hari ini juga kita tahu ya masih begini-begini saja. Mudah-mudahan dengan Pak Presiden terpilih Pak Prabowo karena punya sejarah historinya dengan Timor Leste. Timor Leste ini bisa terjadi. Oke, luar biasa. Ini satu ide baru ini. Ya. Mungkin satu gagasan baru yang bisa ditangkap dan ini bisa jadi satu wacana yang bisa kita gulirkan untuk kita pikirkan baiknya seperti apa atau buruknya seperti apa. Baik, Pak Feby, 2 periode di DPR, tadi Pak Feby sudah katakan sebagai ketua DPR pasti akan mengawal pemerintahan yang baru akan berjalan nanti. Bagaimana situasi kemarin, karena katanya saat ini banyak anggota DPR yang baru juga. Banyak yang lama yang tidak terpilih, tapi sekarang ada banyak muka-muka baru di DPR. Bagaimana kondisinya? Mungkin bisa cerita sedikit ke Tribuners. Sejauh dari awal saya melihat semua punya semangat yang sama. Bahwa dari latar belakang yang beda-beda pasti. Dari cara pandang bagaimana terhadap DPR sendiri, lalu bagaimana dalam pemerintahan sendiri tentu berbeda-beda. Cuman dari mulai 9 September kami dilantik, kita di Belu kan kemarin dari 30 orang yang melanjutkan itu hanya 11, 19-nya baru. Kebanyakan baru, 19 orang ya. Tetapi sepanjang pengalaman saya berdiskusi dengan mereka dalam beberapa kali kegiatan, semua punya visi yang sama. Jadi tidak ada soal bagi saya. Tidak ada soal. Jadi kalau mau pegang palu ringan-ringan saya. Ringan-ringan. Baik, dirasa kita punya waktu sudah mepet. Siap. Mungkin saya ingin tanyakan kira-kira harapan ke depan untuk pemerintahan yang baru sebagai ketua DPR dan juga masyarakat. Apalagi pemerintahan ini kan semacam ulangan. Beliau sudah pernah memerintah atau sudah pernah menjabat 2 periode yang lalu, kemudian saat ini diberi mandat lagi untuk menjabat. Mungkin harapan seperti apa? Baik, mungkin bagi kelompok-kelompok yang kemarin terkotak-kotak dalam setiap dukungan calon, proses sudah selesai. Terkait hasil juga sudah selesai. Yang harus kita pikirkan ke depan itu bagaimana kita sama-sama mengawal pemerintahan ini, bukan hanya DPR, juga masyarakat, sehingga apa yang kita sama-sama tahu menjadi tidak baik yang lalu bisa menjadi hal yang utama harus kita awasi bersama, sehingga yang kita ambil adalah yang baik-baiknya untuk ke depan. Walaupun pasti tidak ada yang sempurna, sekali lagi, tetapi paling tidak mendekati harapan itu kita upayakan. Lalu yang kalah, yang menang itu hal yang biasa, karena dalam politik tidak akan pernah mati ulang-ulang, hidup juga ulang-ulang. Yang jelas, saya sering bilang begini Pak Rian, orang bilang dia mati di politik karena A yang bunuh, B yang bunuh. Saya bukan. Di politik itu kalau dia mati karena memang dia salah jalan, mati sendiri. Jadi tidak ada orang baku bunuh dalam politik. Kadang-kadang orang bilang, saya kecewa karena dia bunuh saya. Tidak. Kita yang salah jalan, makanya mati sendiri. Itu salah pilihan. Sehingga hari ini tidak ada yang saling bunuh, jadi tidak ada yang harus saling dendam. Marilah kita sama-sama. Saya kira juga berhenti untuk cari siapa benar, siapa salah. Atau semua punya jalan benarnya sendiri, semua punya jalan salahnya sendiri. Tidak ada yang sempurna. Dalam gambaran Pak Feby, kira-kira Kabupaten Belu 5 tahun ke depan seperti apa? Mungkin gambaran 1-2 kalimat Kabupaten Belu 5 tahun ke depan. Jelas harus lebih baik ke depannya. Karena kita tahu, saya sendiri merasakan bahwa angka pengangguran cukup tinggi di Belu. Dan itu justru di usia-usia produktif yang lebih banyak. Dan kita berharap dengan kepemimpinan yang baru ini dapat mengatasi, mungkin tidak 100%, tetapi paling tidak ada harapan-harapan baru yang bisa
adik-adik kita bisa melihat bahwa ini ada secercah harapan. Baik, satu catatan kecil dari semua keberhasilan, kita katakan semua keberhasilan pemerintahan dari periode ke periode, kemarin ada noktah teko. Ya. Ke depan, apakah yakin akan diselesaikan atau seperti apa? Terkait Tekoda untuk yang ke P3K ini memang kita hanya berharap pada pemerintah pusat. Oke. Karena berapa kali kita ke sana terus dengan pemerintah daerah, bagi saya hampir tidak ada celah. Karena kesalahan sudah terjadi 2021, 2022 sampai 2023 itu yang tadi saya ceritakan di awal. Hari ini kita menikmati imbasnya. Oke. Segala upaya sudah kita lakukan. Kewenangan ada di pusat. Ini jadi soal. Kemarin sempat disampaikan kalau toh kami harus ambil diskresi, kan bukan kewenangan Menpan sendiri. Semua kebijakan pemerintah pusat itu kan melibatkan banyak stakeholder termasuk DPR RI. Itu yang buat mereka juga ya hampir tidak bisa memberikan harapan buat kita. Tapi paling tidak yang kita harapkan pemerintah ke depan tidak melakukan hal yang sama terkait nasib para pekerja, baik itu honor maupun ASN. Karena kita tahu kemarin kan banyak yang digeser, dipindah naik gunung dari kota ke gunung ke pokoknya. Kalau pemerintah yang baru melakukan hal yang sama, tentu kan berarti tidak ada perubahan juga. Itu kita ingat janjinya Pak Willy, katanya ada penataan birokrasi. Ya itu tadi. Apakah penataan yang itu sebenarnya? Itu yang kita harus mau lihat penataannya bagaimana. Oke. Karena hari ini memang banyak yang dari kota kerjanya setiap pagi harus gas kendaraan ke gunung, yang tentu biaya operasionalnya pasti meningkat. Ini yang kita harapkan ke depan ini tidak boleh terjadi. Baik, Tribuners, ini menarik perbincangan tentang pemerintahan yang akan datang. Ini belum terjadi, tapi yang kita bincangkan dari tadi bahwa ada pengalaman-pengalaman dan kita berharap pengalaman-pengalaman yang dalam tanda kutip tidak menyenangkan itu tidak terjadi lagi. Apalagi Pak Feby sebagai Ketua DPR mewakili atau representasi dari masyarakat tentu punya tanggung jawab untuk memastikan bahwa masyarakat di Kabupaten Belu safety, aman, sejahtera, damai dengan mengontrol pemerintah daerah yang akan datang. Sebelum kita closing statement untuk Tribuners di rumah. Baik, Pak Rian, terima kasih para pemirsa Tribuners, khususnya Kabupaten Belu nih. Ini untuk masyarakat Kabupaten Belu secara khusus. Khusus Kabupaten Belu. Kembali lagi saya harus sampaikan, kita sudah harus bersatu kembali, meninggalkan segala macam dinamika yang kemarin kita jalani bersama. Karena bagaimanapun waktu terus berjalan, hidup terus berjalan. Sebentar lagi kita akan menyambut Natal, dan tentunya dalam masa Advent ini kita harus tinggalkan semua kebencian-kebencian sehingga Natal kita bisa dalam keadaan damai, sehingga menyambut tahun baru dalam keadaan sukacita menghadapi pemerintahan yang akan datang, dan itu menjadi tanggung jawab kita bersama untuk mengawalnya. Saya kira itu, Pak Rian. Oke, terima kasih, luar biasa. Tribuners, saya mengulang kembali kutipan dari Bill Murray. Bill Murray mengatakan, jika kita berbohong kepada pemerintah, itu kejahatan. Ini masyarakat ya. Siap. Tapi ketika pemerintah berbohong kepada kita, itu politik. Ya, kita berharap hari ini kita berbincang dengan Ketua DPRD Kabupaten Belu, Pak Feby, yang mewakili masyarakat Kabupaten Belu. Kita berharap bisa mengontrol pemerintah agar apa yang dijanjikan tidak menjadi kebohongan politik. Ya, kebohongan politik. Nah, Tribuners, terima kasih untuk kebersamaan kita hari ini. Terima kasih untuk waktunya. Terima kasih juga, Pak Rian. Kita titip dan ucapkan profesiat, semoga
bisa mengawal Kabupaten Belu 5 tahun ke depan dengan baik, masyarakat Insyaallah. bisa sejahtera. Siap. Kita akan jumpa di podcast sesi selanjutnya. Saya Rianong dan Pak Febi mohon undur diri. Terima kasih banyak.